Electronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce merupakan suatu proses berbisnis yang menggunakan teknologi internet atau elektronik yang dapat menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Prinsip e-commerce ini pun merupakan kegiatan berbisnis tanpa warkat atau paperless trade. Dalam kegiatan e-commerce ini pun terdapat beberapa orientasi-orientasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, pembelian online, yang kedua, komunikasi digital antara perusahaan dan juga konsumen, yang ketiga, penyewaan jasa seperti service, yang keempat, proses berbisnis, dan yang terakhir yaitu kelima, market offline. Jika ditinjau dari sudut para pihak dalam bisnis e-commerce, maka yang merupakan jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan e-commerce adalah yang pertama, ada business to business atau B2B, di mana transaksi ini merupakan transaksi e-commerce yang paling banyak dilakukan. Business to business ini terdiri dari yang pertama transaksi interorganizational system ataupun transaksi pasar elektronik. Kemudian yang kedua ada business to consumer atau B2C, di mana B2C ini termasuk transaksi retail dengan pembelian individual. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, di mana C2C merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya dan seorang individual yang mengiklankan produk barang ataupun jasa, pengetahuan, kemudian keahliannya di salah satu situs lelang. Yang keempat, customer to business atau C2B, di mana C2B ini merupakan individu yang menjual produk ataupun jasa kepada organisasi dan individual itu sendiri yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Yang kelima, ada non-business electronic commerce, di mana meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan yang lain-lainnya. Yang keenam, ada intrabisnis atau organizational electronic commerce, di mana kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet, melakukan pertukaran barang, jasa, informasi, ataupun menjual produk perusahaan kepada karyawan. E-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak itu, bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via e-commerce di bidang hukum kontrak. Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis e-commerce ini antara lain yaitu yang pertama, ada atau tidaknya penawaran. Yang kedua, ada atau tidaknya penerimaan. Yang ketiga, ada atau tidaknya kata sepakat. Yang keempat, jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada. Yang kelima, keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. Yang keenam, masalah pembuktian perdata. Yang ketujuh, bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. Yang kedelapan, perumusan kembali masalah one prestasi. Yang kesembilan, perumusan kembali masalah force majeure. Yang kesepuluh, ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce. Yang kesebelas, masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku. Hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Seringkali proses e-commerce ini melibatkan para pihak dari negara yang berbeda, sehingga dapat menjadi masalah mana di antara negara-negara tersebut yang berlaku hukumnya jika ada persengketaan. Karena hukum dari negara satu dengan negara yang lainnya berbeda. Dalam hubungan mana hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang, dalam kegiatan e-commerce ini berlakulah prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, jika para pihak melakukan pilihan hukum dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku. Yang kedua, jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut haruslah dianggap berlaku.
Dan yang terakhir, jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut. Persentuhan dengan hukum bidang lain. Cabang hukum lain yang banyak bersentuhan dengan e-commerce adalah hukum komputer, hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, hukum anti monopoli dan persaingan curang, hukum pembuktian, hukum tentang telekomunikasi, hukum pajak, hukum tentang pembiayaan via kartu kredit. Masalah hukum tentang e-commerce adalah proses e-commerce belum dapat diakui sebagai bukti secara konvensional yang diakui oleh hukum pembuktian perdata seperti yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Beberapa prinsip e-commerce yang mestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Yang kedua, kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas. Yang ketiga, tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa. Transfer dana elektronik atau electronic fund transfer adalah transfer uang secara elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank lain dari dalam satu lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya yang melalui sistem yang berbasis komputer dan tanpa intervensi secara langsung. Transfer dana elektronik meliputi yang pertama, transfer dana melalui ATM. Yang kedua, transaksi menggunakan kartu debit atau kredit. Yang ketiga, melakukan store tunai atau penarikan melalui ATM dan lain sebagainya. Dulunya, transfer dana dilakukan dengan paper base. Misalnya, transaksi dengan cek, biliet, atau giro. Dan transfer dana hanya bisa dilakukan dengan tatap langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, kini ada transfer dana elektronik, yang mana paper base kini diganti dengan transfer dana elektronik. Di antaranya, yang satu, pengiriman pesan elektronik di antara bank penerima dan bank pengirim. Yang kedua, dana-dana penting yang dahulunya dibuat dengan paper base, kini dibuat dengan sistem yang berbasis komputer. Yang ketiga, pembuatan transaksi transfer dengan komputer. Saya akan menjelaskan materi terakhir dari e-commerce, yaitu internet piracy. Salah satu masalah hukum yang berkenaan dengan e-commerce atau hukum internet adalah rawannya pembajakan. Pembajakan yang biasa disebut dengan pembajakan internet atau internet piracy. Pembajakan internet adalah penggunaan hak milik intelektual pihak lain yang ada dalam sebuah internet untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, yakni tanpa seizin pemilik atau pemakai dari hak milik intelektual tersebut. Untuk masalah ini sepenuhnya diatur oleh hukum dan perundang-undangan di bidang hak milik intelektual, seperti hukum dan perundang-undangan tentang hak cipta, hak paten, dan merek. Bahkan dengan kemungkinan pengakuan intelektual baru, semisal penggunaan dan pemilikan domain name di internet. Domain name adalah nama dan alamat tertentu di internet sebagai tempat orang mencari segala informasi yang diperlukan. Contoh dari domain name adalah bca.com untuk Bank BCA. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain.